Hai Sobat Hotelier, boleh subscribe ya, like, share, and komen ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Sobat Hotelier semua dimanapun berada. Ketemu lagi di channel Syahid Abdul Malik. Ya, di video kali ini saya akan coba sedikit mengulas tentang bagaimana seharusnya persiapan yang dipersiapkan oleh adik-adik sekolah kejuruan atau universitas sebelum masuk ke dunia perhotelan. Nah, di situ ada namanya program on job training ya. On job training itu merupakan program pelatihan yang diberikan oleh fakultas atau tempat kalian menimba ilmu yang difasilitasi oleh atau industri perhotelan ya, di mana kalian nanti akan dididik sedetail mungkin ya dengan waktu tertentu selama 3 sampai 6 bulan untuk kalian bisa mendapatkan ilmu secara real bagaimana hari per hari kalian bekerja ya. Di situ kalian akan banyak rintangan tentunya ya. Tantangan sangat berat di sana karena sebelum kalian masuk pun kalian sudah punya beban. Beban di mana kalian bawa diri sendiri, bawa nama keluarga, bawa nama alma mater dan lain-lain. Saat masuk pun kalian pun juga punya tantangan. Tentunya yang namanya dunia pekerjaan itu tidak gampang. Kalian tidak akan terus disuapin. Ya, sekali dua kali disuapin, setelah itu dilepas untuk bekerja, dimonitor and then direview. Karena setelah 6 bulan pun kalian direview mana yang bagus. Ianya pun juga nanti dinilai. Ya, dari mulai misal yang basic dulu ya. Grooming ya, standar appearance gitu ya, dari mulai rambut yang klimis, terus jambang, terus kumis dan lain-lain juga bersih di krik ya. Terus kalian juga pakai baju yang rapi, yang tidak berkerut gitu ya. Terus kalian pakai sabuk hitam, terus celana hitam, sepatu hitam sama kaos kaki hitam gitu ya. Itu detail-detail yang standar dari standar grooming karena first impression atau kesan pertama ketika orang ngelihat gitu, kayak saya misalkan ngelihat adik-adik yang mau training itu, kesan pertama saya adalah groomingnya dulu, karena nggak mungkin saya ambil adalah karena passion dulu ya. Kalau passionnya di hotel itu sudah ada dan kelihatan ketika interview atau wawancara, kita akan ambil. Karena jangan sampai kalian dapat sertifikat dari hotel saya misalkan ya, terus kalian tidak mengimplementasikan atau tidak berhasil karena kalian juga gagal dan tidak punya passion di perhotelan, dan tentunya percuma dong ya sertifikat yang saya tanda tangan itu ya. Makanya grooming itu paling penting ya. Kedua adalah etika. Etika juga sangat penting ketika kalian juga ketemu sama orang ya, senyum ya, sopan ya. Jadi ada tahapan-tahapan elegan dan sopan itu di perhotelan ya. Itu nanti saya akan coba bahas di video-video berikutnya ya. Selanjutnya adalah basic product knowledge ya, karena kalau misalkan kalian nggak punya basic product knowledge untuk sebelum masuk perhotelan, kalian pun juga akan kesusahan ya. Nah, itu pun tidak menjadi keharusan sebetulnya, karena kalian masuk itu adalah untuk menuntut ilmu ya, sambil mengimplementasikan bagaimana ilmu yang sudah didapat materinya lalu implementasikan di perhotelan ya. Selanjutnya kalian persiapkan mental ya. Mental itu pun penting. Selalu saya bilang ke adik-adik sebelum masuk, siapkan mental. Siapkan mental, siapkan mental. Karena suatu waktu kita akan tes juga bagaimana kalian punya mental tangguh. Misalkan contoh kalian ikut handle wedding misalkan, terus sampai malam, besoknya kalian harus masuk pagi untuk handle breakfast misalkan contoh, atau handle kamar yang back to back. Itu kan memerlukan ketepatan waktu ketika kalian pulang kerja, istirahat ya, setelah itu kalian bangun, setelah itu kalian bekerja lagi. Karena kalau kalian tidak bisa mengatur itu, nggak bisa. Dan
Kalau mentalnya nggak bagus itu akan mental. Ya, makanya persiapkan mental dengan baik, karena ketika kesalahan pun juga kita akan real ngomelin. Tapi kita omelin itu bukan orangnya, bukan personalnya. Saya tidak pernah ngerasa bahwa saya ngomelin anak buah saya itu atau staf saya itu karena saya ngomelin pribadinya. Saya tidak pernah. Ya, saya ngerasa tidak pernah. Tapi kalau saya ngomelin anak atau staf saya, ya, karena pekerjaannya itu pasti. Saya sering, ya, bahkan saya sering konseling dan lain-lain. Ya, makanya dari itu persiapkanlah mental, karena mental itu sangat penting. Kalian nanti dididik bagaimana caranya bekerja dengan baik, ya, terus bekerja dengan tepat, bekerja dengan cermat, ya, dan itu juga dinilai, ya. Selain daripada itu banyak hal yang yang kalian harus ingat, ya. Sebelum dan setelah kalian on job training. Mungkin kalian sering dengar teman-teman kalian sebagian ada yang setelah job training itu diambil sama perusahaan untuk menjadikan dia sebagai staff. Nah, kita harus berkaca ke situ. Itu tujuannya, ya. Karena apa? Kalian masuk ke dunia perhotelan bukan justru malah kalian tidak aware apa yang kalian harus lakukan. Misalkan contoh yang basic-basic kan kalian sudah dipelajari di perhotelan. Kayak misalkan contoh, ketemu dengan tamu saya kalian nggak nyapa, kalian tidak senyum, itu kan basic sebenarnya, ya. Dan saya juga sering juga nemuin itu, ya, dari adik-adik. Tidak disalahkan karena kalian lagi belajar, tapi paling tidak kalian harus sadar bahwa kalian berdiri itu di mana. Kalau kalian sadar ketika kalian berdiri itu di perhotelan, ya, boya kalian belajar bagaimana basicnya perhotelan itu. Ketemu tamu, ya, senyum, sapa, ya. Itu penting di perhotelan. Maka dari itu saya berpesan kepada adik-adik semuanya atau siapapun yang mau bergabung atau mau mulai di perhotelan, satu yang saya akan kasih, ya. Tipsnya adalah kalian harus memperbaiki cara berelasi sama orang, ya. Relation is very important buat karir kalian. Relasi itu sangat penting untuk membangun atau membantu dalam perjalanan karir kalian. Bagaimana cara kita berelasi dengan baik sama orang lain? Tentunya kita harus lakukan hal-hal yang baik di mana orang akan mengenal kalian itu dengan baik. Tapi kalau kalian melakukan hal-hal sebaliknya yang tidak baik, orang akan menganggap bahwa kalian adalah tidak baik. Ya. Siapa yang akan membutuhkan kalian ketika kalian berada di titik yang tidak baik? Karena setiap tahun, ingat, ya, banyak ratus atau ribuan orang yang keluar dari pendidikan perhotelan. Apakah semuanya terserap? Saya yakin tidak. Yang terserap itu adalah yang kompeten di bidangnya. Ya, karena tidak semua 100 orang keluar dari fakultas itu sendiri dan semuanya diterima di perhotelan. Tidak. Ya. Yang diterima di perhotelan adalah yang bagaimana caranya ketika dia bisa memperlakukan orang dengan baik. Cara memperlakukan orang dengan baik itu bukan hanya ke atasan doang, ke bawahan atau ke sesama pekerja juga sama. Kita harus maintain. Kita harus dikenal dengan ramah tamah, kita harus dikenal cara komunikasinya bagus, kita harus dikenal etikanya bagus, kita harus dikenal loyalitasnya bagus, kita harus dikenal ilmu atau product knowledge-nya bagus. Ya, kita harus dikenal tentang etikanya bagus. Bayangkan kalau sebaliknya, ya. Kayak saya misalkan, saya kenal sama Anda nih, ya. Terus di sisi lain kalian dalam perjalanan bekerja banyak kesalahan-kesalahan yang terus berulang gitu. Berarti kalian lagi maintain relation dengan saya dengan hal yang jelek. Ketika itu terjadi, ya, jangan salahkan saya atau kita untuk tidak bisa memakai jasa kalian untuk bisa bergabung di tim saya atau di tim kami. Ya, karena apa? Itu kembali lagi kepada Anda. Ya, kepada adik-adik semua, ya. Kita tidak bisa menjamin semua 10 orang, misalkan 15 orang atau 20 orang masuk kepada hotel saya
ya, dan kita belajar sama-sama di sini dan semua sukses. Tidak. Saya hanya memberikan jalan, hanya memfasilitasi peluang, ya kalian yang olah sendiri. Kalau kalian tidak bisa olah, ya tentunya kalian tidak sukses. Ya, orang yang sukses adalah yang bisa maintain relation dengan hal-hal yang positif dengan orang lain. Ada salah satu contoh misalkan, ketika saya datang ke kantor, kadang jam 8, kadang setengah 9, kadang jam 7, kadang jam 6, kadang setengah 6. Ya, waktu saya tidak tentu karena sekalian saya ngecek operasional bagaimana. Ya kadang-kadang saya tongkrongin di tempat absen, ya pincher in. Misal contoh, ada beberapa staf yang telat 15 menit, 20 menit, harusnya masuk jam 7, dia masuk jam 7:15 menit baru datang dan baru pincher in. Dan saya bilang di situ, "Hey, gimana caranya saya bisa ngangkat kamu sebagai captain kalau misalkan kelakuan kamu kayak gini?" Ya. So jawabannya dari kalian. Saya kasih kesempatan, tapi kembali lagi. Ya. Dan misalnya contoh ketika saya keliling di beberapa departemen lah artinya ya. Saya selalu kadang menemukan beberapa hal, atau kadang-kadang ada juga yang ketangkep lagi main handphone misalkan, walaupun itu di kantor waktu itu ngumpet gitu, serius main game gitu. Dan saya bilang di saat itu, "Hey, kamu asik sekali ya, kamu kan lagi bekerja." "Oh iya Pak, mohon maaf Pak, mohon maaf." Oh, saya bilang tidak perlu mohon maaf ke saya, kamu harus mohon maaf ke diri kamu. Saya masih baik karena apa? Karena saya atasan kamu. Ya, ketika kamu melakukan kesalahan, mungkin saya hanya sekedar mengarahkan. Nah, ini cara saya mengarahkan kamu. Ya. Beda halnya ketika kamu lagi main handphone, itu yang lagi main handphone terus kamu diketahui sama owner, sama yang punya hotel ini. Apa yang terjadi? Ya, bukan hanya nama kamu yang jelek, tapi mungkin pekerjaan kamu juga yang akan hilang. Ada beberapa owner yang strictly yang bilang, "Oh, pokoknya saya nggak mau lihat dia lagi. Besok pokoknya saya nggak mau lihat orang itu lagi." Ada yang kayak gitu. So kita harus sadar dan kita harus bijak bagaimana caranya kita bekerja dengan baik. Karena kita lagi maintain relation sama orang. Ya. Nah kalau kita cara maintain relation dengan orang yang jelek kayak tadi misalkan caranya. Ya tentunya kalian akan diingat dengan kejelekan itu. Ya, ketika misalkan, "Oh Pak, menurut Bapak si A gimana?" Itu juga gua ketemu dia waktu itu main handphone aja padahal lagi kerja. Misal ya. Nah, itu. Makanya yang ada di memorinya orang itu adalah yang jeleknya, bukan yang bagusnya, ya. Tapi bayangkan kalau kalian bisa maintain relation dengan orang yang dengan hal-hal yang positif, orang akan mengingat kita yang baik-baik saja. Oh, saya tahu anak itu sopan loh. Oh, saya tahu anak itu standar groomingnya bagus. Dia selalu senyum kalau ketemu orang. Ya, oh dia cekatan orangnya. Oh dia senang membantu orangnya. Ya, jadi sebanyak-banyaknya ya kalian gali diri kalian atau talenta kalian supaya orang melihat yang baik-baiknya saja. Ya, karena ketika kalian akan bekerja dari tempat A ke tempat B, tentunya biasanya ya perusahaan-perusahaan itu cek reference. Ya, cek diri kamu di tempat sebelumnya bagus atau enggak. Tapi kalau kalian itu keluar di tempat dulu masalah, ya mohon maaf ketika kamu akan datang ke saya dan mau bekerja dengan saya pun juga nggak bakal terima. Dan itu berlaku bagi perusahaan-perusahaan berikutnya. Makanya dari itu, tolong jaga relasi dengan baik. Kalian bawa nama diri kalian, bawa nama alma mater sekolah, bawa nama keluarga, ya. Dan kalian bawa misi, ya, target untuk kalian sukses di dalam berkarir di perhotelan sesuai dengan pendidikan yang kalian kenyam. Tentunya hasilnya apa Indian? Ya, kita harus bantu orang tua, ya. Selain membahagiakan diri sendiri, ya, karena kita juga punya kehidupan diri sendiri, tentunya pencapaian itu juga tidak luput daripada hasil jerih payah orang tua. Maka dari itu, saya mohon ketika kalian sukses nanti jangan lupakan orang tua, ya. Orang tua adalah senjata yang terbaik dalam perjalanan karir kalian. Kalian bisa memperbaiki relasi dengan orang tua, bisa memperbaiki relasi sama atasan,
kalian memperbaiki relasi sama teman pekerjaan, percaya sama saya, kalian akan sukses. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala yang kurang-kurang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Saya akan coba sedikit ngulas terus berulang-ulang mungkin dengan tema-tema tertentu ya, sehingga apa yang saya buat, konten yang saya buat tentunya ada manfaatnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.